Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang topologi pada Cisco Packet Tracer. Di sini kelompok kami menggunakan 4 buah PC, 3 buah switch, 2 buah router, dan 1 server. Tujuan utama dari tugas ini adalah bagaimana cara kita membuat routing di sebuah jaringan agar setiap perangkat bisa saling ping dan saling mengirimkan file. Lalu tujuan kedua adalah bagaimana cara agar pada PC bisa pura-puranya di Cisco Packet Tracer terhubung ke internet dan bisa membuka sebuah web. Kita mulai dari konfigurasi pada server. Pilih server, lalu kita buat IP-nya. Kita klik 2 kali pada servernya. Lalu pilih desktop, masuk ke IP configuration. Lalu masukkan IP-nya. Di sini saya mengisikan 172.148.10.10. Lalu masukkan subnetnya 255.255.255.0. Untuk default gateway-nya 172.148.10.1. Untuk DNS-nya yaitu 172.148.10.100. Maksud saya titik 10 untuk DNS-nya. Lalu pada service, masuk pada bagian DNS. Lalu untuk DNS service-nya kita on-kan. Lalu kita membuat seperti sebuah web. Nama web ya, kita terserah aja. Di sini saya menggunakan tri.com karena saya dari jurusan TRI. Lalu untuk address-nya masukkan 172.148.10.10. Lalu add, maka akan seperti ini tampilannya jika sudah berhasil ditambahkan. Lalu kita tutup dan akan lanjut pada settingan berikutnya. Lalu pada setting bagian kedua, yaitu kita lanjut melakukan konfigurasi pada router core. Kita klik pada router core 2 kali agar bisa mengkonfigurasinya. Lalu masuk ke CLI. Kita enable-kan. Lalu jika sudah, kita masuk ke config agar bisa masuk ke mode configuration. Kita ganti namanya menjadi core. Dengan mengetik host core. Lalu masukkan untuk interface-nya G0/0/0. Lalu akan masuk ke config if, masukkan IP address-nya. Saya di sini memasukkan 10.10.10.5. Untuk subnet mask-nya 255.255.255.252. Lalu enter dan ketikkan no shutdown agar interface-nya bisa state to up. Lalu jika sudah, kita masuk ke interface selanjutnya, yaitu G0/0/1. Masukkan IP address-nya
saya memasukkan 172.148.10.1 untuk subnet masknya 255.255.255.0. Lalu seperti sebelumnya kita no shutdown agar change-nya bisa up. Lalu kita exit agar kembali ke menu config. Lalu kita masukkan OSPF-nya dengan mengetik router OSPF 1. Masukkan network dari gateway servernya tadi 172.148.10.0. Lalu subnet masknya 0.0.0.3. Maksud saya titik 255 dan AR10. Lalu masukkan network selanjutnya 10.10.10.4 dengan subnet masknya 0.0.3 lalu AR0. Nah, untuk network pertama itu dari gateway servernya, lalu yang network kedua dari gateway routernya. Lalu settingan pada router core ini selesai dan akan lanjut ke settingan berikutnya. Oke, kita masuk pada konfigurasi ketiga, yaitu pada router yang akan saya kasih nama router distribution. Untuk yang ketiga ini akan cukup panjang dan memakan waktu, maka saya akan agak memperlambat bicara saya dan konfigurasi saya. Mari kita mulai dengan masuk ke routernya di yang distribution. Lalu kita masuk pada command line interface-nya. Kita enablekan, lalu masuk ke menu config agar kita bisa men-setting, beri nama distribution. Lalu jika sudah diberi nama distribution, kita akan masuk ke interface G0/0/0. Lalu masukkan IP address untuk interface tersebut. Di sini saya isi 10.10.10.6. Untuk subnet masknya 255.255.255.252. Lalu enter. Lalu kita no shutdown seperti yang sebelum-sebelumnya agar state-nya bisa up. Selanjutnya kita masuk ke interface berikutnya, yaitu G0/0/1. Lalu masukkan titik 10 karena kita akan mengenkapsulasi VLAN 10. Nanti berikutnya kita akan mengenkapsulasi VLAN 20 di interface yang sama, yaitu G0/0/1. Untuk yang VLAN 10 ini kita masukkan dulu ya. Setelah mengetik interface G0/0/1.10, kita ketikkan encapsulation.10, lalu masukkan IP gateway untuk VLAN 10. Di sini saya masukkan 192.168.10.1. Subnet masknya 255.255.255.0. Enter. Lalu masuk ke interface selanjutnya, yaitu G0/0/1.20 karena kita akan men-setting untuk VLAN 20.
ketik selanjutnya encapsulation.20. Lalu masukkan IP address-nya, yaitu di sini saya masukkan 192.168.20 karena VLAN 20 agar lebih mudah. .1, lalu subnet mask-nya 255.255.255.0. Kita setelah itu exit agar kembali ke menu config. Lalu kita masuk untuk berikutnya, yaitu ke interface G0/0/1. Lalu kita no sh agar stage-nya bisa up. Kita exit biar kembali ke menu utama config. Kita masukkan, kita setelah ini akan memberikan IP DHCP pool untuk admin dan guest. Kita masukkan yang DHCP pool untuk admin dulu, yaitu kita ketikkan network 192.168.10.0. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Untuk default gateway-nya kita masukkan 192.168.10.1. Lalu DNS-nya kita masukkan 172.148.10.10 seperti pada server. Lalu selanjutnya untuk IP DHCP pool guest kita setting, masukkan networknya yaitu 192.168.20.0. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Kita masukkan default gateway-nya 192.168.20.1. Karena untuk guest pakai VLAN 20 ya. Lalu DNS-nya 172.148.10.10 seperti DNS pada server. Jika sudah, kita ketik exit agar keluar. Lalu di menu config kita buat IP DHCP exclude agar IP ketika dihidupkan pada PC akan otomatis mendapat IP yang kita tentukan. Kita masukkan IP 192.168.10.1 sampai 192.168.10.9. Itu IP yang tidak boleh otomatis ya. Jadi nanti ketika kita yang menghidupkan PC, maka akan mulai mendapat dari IP 10.10. Lalu IP DHCP exclude lagi untuk VLAN yang 20, yaitu kita masukkan seperti yang VLAN 10 192.168.20.1 sampai 192.168.20.9. Untuk setting selanjutnya kita akan setting router OSPF. Kita ketik router OSPF 1, lalu masukkan networknya dari gateway VLAN 10, yaitu 192.168.10.0. Untuk subnet mask-nya 10.10.10.10. Maksud saya 10.10.10.255 AR10. Lalu masukkan network dari gateway VLAN 20 192.168.20.0. Gateway maksudnya subnet mask-nya 0.0.0.255 AR0. Selanjutnya kita masukkan network dari gateway router 10.10.10.4 untuk subnet mask-nya
0.0.0.3 AR kosong. Lalu setelahnya kita exit dan ketikkan X untuk keluar. Lalu akan lanjut ke setting berikutnya. Oke, pada kali ini kita akan mengkonfigurasi switch akses 1 untuk PC admin 1 dan gue 1 ya, setelah mengkonfigurasi router distribution. Oke, kita lanjut untuk setting switch akses 1. Masuk pada switch akses 1, pada command line interface-nya, kita enablekan terlebih dahulu agar menu configuration agar bisa kita konfigur. Berikan nama untuk switch-nya yaitu switch akses 1 agar mudah dikenali dan dihafali. Lalu jika sudah, kita akan berikan pilihan 10 untuk nama admin dan pilihan 20 kita berikan nama gue. Ya, setelah itu kita akan keluar dan masuk ke konfigurasi pada interface. Yang pertama kita konfigurasi interface G0/1. Lalu enter. Buat switch menjadi mode terang, kita ketik switch mode terang. Lalu ketik enter lagi. Lalu buat terang untuk semua VLAN, yaitu VLAN 10 dan 20. Oke, enter. Jika sudah, kita akan exit. Oh, sebenarnya tidak usah exit. Kita langsung masukkan pada interface Ethernet 0/10. Kita hidupkan switch mode aksesnya untuk bisa mengedit. Lalu kita 10. Untuk interface Fast Ethernet 0/20 sama seperti sebelumnya. Kita masukkan switch mode akses, lalu switch akses VLAN 20. Oke, selanjutnya kita setting untuk interface G10/1. Maksud saya interface Fast Ethernet 0/24. Saya lupa harus yang /24 ya. Lalu switch mode terang. Oke, jika sudah, kita switch terang untuk semua VLAN 10 dan VLAN 20. Oke, untuk setting switch akses 1 cukup pendek, tidak seperti pada router distribution. Lalu di video, maksudnya di tutorial selanjutnya, kita akan setting pada switch akses 2. Oke, kita pada setting konfigurasi selanjutnya yaitu switch akses 2. Nanti kita beri nama switch akses 2 ya ketika setting. Yuk kita mulai saja. Klik 2 kali pada switch, lalu masuk pada command line interface-nya. Kita enablekan dulu untuk menghidupkan switch-nya, lalu masuk ke menu configuration. Lalu kita ganti nama switch akses 2 untuk mempermudah kita ingat dan membedakannya ya. Lalu kita masuk ke interface Fast Ethernet
0/24. Lalu kita switch mode terang. Lalu kita switch mode terang untuk semua pilihan, yaitu 10 dan pilihan 20. Setelah itu kita masuk ke interface Fast Ethernet 10/10. Masukkan switch mode akses untuk dapat mengaksesnya. Lalu kita switch akses VLAN untuk VLAN 10 ya. Lalu jika sudah, maka kita selanjutnya masuk ke interface Fast Ethernet 0/20. Lalu kita switch mode akses. Lalu switch akses VLAN 20. Oke, untuk VLAN 20 ya ini. Lalu enter dan VLAN 20 sudah terbentuk. Selanjutnya mengecek karena konfigurasi kita sudah selesai. Kita aktifkan. Oh ya, sebelumnya kita aktifkan dulu ya pada PC-nya. Kita aktifkan pada PC admin. Admin 1. Kita aktifkan DHCP-nya karena kita tadi setting ini untuk DHCP yang otomatis. Dan kita sudah setting DHCP exclude-nya untuk mulai dari 10.10 atau 20.10. Lalu berhasil. Kita untuk PC quest-nya kita juga setting DHCP-nya untuk otomatis. Lalu akan mendapat 20.10. Untuk PC admin 2 juga sama. Kita setting IP-nya untuk otomatis dan mendapat 10.11. Lalu kita buka juga untuk yang PC quest yang 2. IP-nya juga kita otomatiskan dan akan mendapat IP 20.11. Baik ya, setelah kita menyeting semuanya dari pertama tadi server, lalu router core, lalu router distribution, dan router switch akses 1 dan 2, maka kita akan melakukan pengujian ping antar PC. Apakah antar PC dengan beda jaringan bisa saling ping seperti PC pada switch akses 1, apakah bisa mengping atau mengirimkan data kepada PC pada switch akses 2. Oke, kita akan melakukan di salah satu PC saja ya, yaitu pada PC admin 1. Oke, kita coba untuk desktop, masuk ke command prompt, kita ping, ya kita yang pertama kita ping ini dulu ya, untuk PC yang jaringan switch akses 2 yaitu untuk PC admin switch akses 2. Entah kenapa memang seperti ini ya, untuk ping pertama kali yang beda jaringan pasti seperti ada gagalnya. Tapi itu hanya untuk yang pertama kali, tapi setelah itu akan normal. Ya, ini kita coba 2 kali ya. Untuk yang kedua menjadi normal, langsung bisa mengeping. Untuk yang lain juga seperti itu, kita coba ping untuk PC quest 2 dari PC admin 1, maka akan gagal juga untuk yang pertama kali. Lihat ada request timeout-nya. Nah, untuk yang kedua kali maka akan langsung lancar. Mungkin emang settingannya seperti itu ya, seperti
sinkronisasi dulu untuk yang pertama kali. Kita coba untuk ping yang dalam satu jaringan, yaitu pada quest 1, maka akan langsung mengeping karena mungkin dalam satu jaringan sudah mengenal satu sama lain antar PC-nya, jadi tidak perlu gagal sinkronisasi terlebih dahulu. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk kita buka browser ya, pura-pura kan ini di Cisco Packet Tracer kan tidak terhubung internet langsung. Tapi ada kayak caranya yang mengindikasikan jika settingan kita sudah bisa menghubungkan internet atau belum. Kita coba buka browser dari admin 1. Kita buka web browser. Ini sampai not responding karena mungkin PC yang digunakan untuk konfigur saya ini tidak terlalu kuat. Oke, kita tunggu beberapa saat. Nah, ini mulai bisa masuk ya. Di sini kita akan disuguhkan search engine. Kita bisa pura-pura memasukkan URL yang telah kita buat pada waktu kita setting server. Waktu itu kita setting untuk menambahkan web tri.com pura-puranya ya. Jadi kalau settingan kita atau konfigurasi kita berhasil, maka ketika kita membuka web browser dan menuliskan tri.com, maka akan tersambung pada sebuah web yang isinya ya tidak ada isinya sih, cuma pura-pura, tapi itu jika berhasil akan menandakan bahwa kita sudah berhasil mengkonfigurasi sampai bisa mengalirkan internet. Kita coba cari. Ya, agak lemot lagi ya. Kita tunggu dulu. Nah, jika sudah berhasil, maka akan terlihat settingan defaultnya seperti ini. Itu menandakan bahwa PC kita sudah bisa mendapat aliran internet. Oke, sekian dari tutorial kelompok saya. Saya mewakili kelompok saya, Optra Dananjaya, dan dua anggota lain yaitu Nanda Tismawan dan Emmanuel Dananjaya, mengucapkan terima kasih telah melihat video ini. Kita melakukan video ini untuk memenuhi tugas jaringan komputer 2. Terima kasih, dan kita sudah berhasil mengkonfigurasinya. Selamat berjumpa di tutorial selanjutnya.